Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang memasuki episode ke-103. Tema yang saya sampaikan adalah pembaruan politik. Menurut para pembaru Islam, kemunduran umat Islam yang terjadi di mana-mana, terutama pada abad 19 waktu itu disebabkan juga oleh faktor politik. Jamaluddin Al-Afghani menyatakan bahwa perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam, baik karena faktor aliran teologis, madzhab fikih, maupun secara geografis. Jadi, adanya berbagai aliran dalam teologi, baik Khawarij berhadapan dengan Murji'ah, Khawarij berhadapan dengan Syiah, kemudian Jabariyah berhadapan dengan Qadariyah, kemudian Mu'tazilah berhadapan dengan Ahlus Sunnah, Syiah berhadapan dengan Ahlus Sunnah. Kemudian juga perbedaan pilihan madhab, meskipun para pendiri madhab itu sangat rukun, tetapi tidak jarang di kalangan pengikutnya terjadi pertentangan, perselisihan, karena perbedaan paham atau perbedaan pemahaman di dalam memahami persoalan-persoalan fikih, maupun kemudian juga terjadi pertentangan karena faktor geografis, di mana umat Islam terbagi menjadi dua waktu itu, yaitu blok Arab dan blok Persia. Ya, dua blok itu terjadi perselisihan yang kemudian cukup memperparah kondisi umat Islam. Faktor yang kedua adalah pemerintahan absolut. Karena pemerintahan absolut, maka tidak ada ruang gerak bagi rakyat, bagi umat Islam, sehingga tidak ada dinamika sama sekali, baik dalam persoalan-persoalan ilmu, persoalan-persoalan teknologi, persoalan-persoalan budaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mempercayakan pimpinan umat kepada orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Kasusnya beberapa pimpinan yang memimpin negara-negara Islam itu lebih memposisikan diri sebagai penikmat, bukan pejuang dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya, tetapi lebih penikmat. Bahkan sebagian mereka juga melakukan kecurangan-kecurangan yang dinilai sebagai suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat pada saat itu. Yang keempat, menurut Al-Afghani adalah lemahnya persaudaraan Islam di kalangan umat Islam maupun ulamanya. Umat Islam banyak bertikai, ulama juga banyak berselisih pandang, menjadi kemudian perselisihan, pertentangan, bahkan juga ada yang dalam bentuk permusuhan. Ini sungguh sangat melemahkan kekuatan umat Islam. Kemudian menurut Rasyid Ridho, perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam itu dalam teologi, juga dalam fikih, sebagaimana pandangan Al-Afghani tadi, kisaran perselisihan faham, perselisihan pendapat, perselisihan ketetapan yang dianut oleh umat Islam masing-masing. Kemudian yang ketiga, menurut Mehmet Murad, bahwa kekuasaan sultan yang memerintahkan secara absolut itu membelenggu kreativitas dan dinamika rakyat. Lagi-lagi di sini tidak ada persemaian
kebudayaan, tidak ada persemaian bangunan ilmu baru, tidak ada persemaian teknologi. Karena masyarakat dibelenggu oleh peraturan-peraturan, bahkan keinginan para pimpinan yang bersikap absolut tadi. Maka solusi yang ditawarkan oleh para pembaru, yang pertama, Al-Afghani menawarkan satu pemerintahan otokrasi harus dirombak menjadi pemerintahan demokrasi. Pemerintahan demokrasi sebenarnya sejatinya kekuasaan di tangan rakyat, sementara pimpinan itu mendapat mandat dari rakyat, maka yang menjadi tuan sebenarnya adalah rakyat. Karena itu, kalau ini diterapkan secara benar, maka kehidupan masyarakat dalam alam demokrasi memberikan peluang dan kesempatan kepada rakyat untuk melakukan tindakan secara leluasa, melakukan inisiasi, kreasi, produksi, dan lain sebagainya, dijamin oleh perundang-undangan. Kemudian yang kedua, kepala negara harus mengadakan musyawarah dengan pemimpin-pemimpin masyarakat yang memiliki banyak pengalaman, dan pemimpin-pemimpin masyarakat itu yang bersentuhan langsung dengan rakyat kecil, yang bukan hanya mendengar keluhan mereka, tetapi para pemimpin masyarakat itu tahu persis persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dan ini penting sekali bisa diakses oleh kepala negara, supaya kepala negara memiliki sikap tanggap, cepat dan tanggap terhadap problem-problem yang dihadapi masyarakatnya, dan cepat memberikan solusi atau pemecahan masalah yang dialami oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah persatuan umat Islam harus diwujudkan kembali dengan pan-Islam. Pan-Islam itu persatuan seluruh umat Islam. Jadi ini sesungguhnya mudah sekali difahami ketika mereka bersatu menjadi kekuatan yang sungguh sangat berarti. Biasanya yang diibaratkan bahwa satu lidi itu kekuatannya sangat lemah, tetapi kalau banyak lidi kemudian diikat menjadi sapu, itu bisa membersihkan halaman. Ibaratnya sebagai kekuatan besar karena persatuan dan kesatuan. Berikutnya, itu menurut Mehmet Murad. Mehmet Murad juga sependapat dengan Jamaluddin Al-Afghani bahwa solusi yang ditawarkan adalah melalui pan-Islam, terutama dalam menyatukan kembali Istanbul dengan daerah-daerah lain, karena ini kasusnya di Turki. Kasusnya di Turki. Hanya saja ini lebih mudah diucapkan daripada dipraktekkan. Sampai sekarang pun sesungguhnya konsep tawaran baik dari Jamaluddin Al-Afghani maupun Mehmet Murad terkait dengan pan-Islam itu kandas. Artinya susah diwujudkan, terkalahkan oleh kepentingan-kepentingan nasionalnya, kepentingan-kepentingan madhabnya, kepentingan-kepentingan alirannya, kepentingan-kepentingan kepartaiannya, dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan pandangan para pembaru Islam ini juga perlu diketahui dan disimak, bahwa menurut Rasyid Ridho, faham nasionalis bertentangan dengan ajaran persaudaraan seluruh umat Islam. Karena dalam Islam tidak dikenal bahasa dan bangsa. Ini versi Rasyid Ridho. Dengan demikian, antara Islam dan nasionalis itu tidak bisa disinergikan. Tetapi menurut Muhammad Abduh, bahwa pada dasarnya negara itu harus dicintai karena tiga hal. Pertama, tempat tinggal di mana terdapat makanan warga dan seluruh bangsa.
Misalnya kita hidup di Indonesia, kita mencari nafkah di Indonesia, maka logikanya Indonesia harus dicintai. Yang kedua, iya, maksudnya negara sebagai wadah hak-hak dan kewajiban. Maksudnya bahwa tiap-tiap negara itu mematok hak-hak dan kewajiban yang tidak selalu sama antara satu negara dan negara yang lain. Karena masing-masing pimpinan negara punya pertimbangan sendiri-sendiri, sementara wilayah juga memiliki karakteristik sendiri-sendiri, pendapatan negara, cadangan keuangan negara, dan lain sebagainya juga berbeda-beda satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan kebijakan-kebijakan yang berbeda. Beberapa negara misalnya mewajibkan ada kewajiban militer bagi masyarakat sipil. Di Indonesia tidak ada. Berarti dalam hal ini masyarakat sipil lebih nyaman di Indonesia daripada di negara-negara yang mewajibkan itu. Tetapi di negara-negara tertentu ada kebijakan yang menggratiskan masyarakatnya dari biaya pendidikan, terutama di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi negeri. Kita masih cita-cita untuk ke sana, jadi belum bisa dilakukan. Konon di Saudi itu narapidana itu dibayar kalau narapidana itu orang Saudi. Nah, itu merupakan kebijakan-kebijakan yang tidak bisa diiri karena ada pertimbangan tertentu, kekhususan tertentu, faktor tertentu. Kemudian yang tiga, negara sebagai tempat menisbahkan diri menjadi mulia, terjajah, atau terhina. Seseorang itu sering difahami oleh orang lain karena terikat oleh negaranya. Misalnya kita ketemu dengan orang-orang Amerika, orang Jerman, orang Jepang, kesannya mereka itu kaya, kesannya mereka itu pinter, kesannya mereka itu terampil dalam teknologi. Karena mereka dari negara-negara yang maju. Sebaliknya kalau kita ketemu seseorang dari negara-negara yang terbelakang, kesannya itu sebaliknya semua, mereka bodoh, mereka miskin, dan lain sebagainya. Padahal boleh jadi yang kita temui meskipun dari masyarakat di suatu negara yang miskin, tetapi yang kita temui adalah ilmuannya atau pejabatnya. Sebaliknya yang kita temui dari masyarakat negara-negara maju, yang kita temui adalah para pembantu rumah tangga atau mereka yang dari kalangan miskin, tetapi kesannya itu melekat pada citra negara. Dengan demikian, sesungguhnya pandangan Abduh, meskipun sebagai gurunya Rasyid Ridho, itu jauh lebih cair kaitannya dengan nasionalisme. Abduh lebih welcome terhadap nasionalisme daripada Ridho dalam pandangan Islam. Sementara di Indonesia ada Pak Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu telah membangun hubungan harmonis antara Islam dengan nasionalisme melalui resolusi jihad. Dalam radius 90 km dari agresi Inggris, di mana Belanda membonceng di Surabaya tahun 1945 itu, kata Kiai Hasyim Asy'ari dalam resolusi jihadnya, bahwa umat Islam harus keluar ikut berjihad mempertahankan negara Republik Indonesia. Jika mereka gugur dalam perang itu, maka mereka adalah gugur sebagai syuhada, jamak dari syahid, matinya mati syahid, mati yang sangat mulia dan diidam-idamkan oleh banyak umat Islam. Jadi dalam kasus Indonesia, Islam dengan nasionalisme itu sudah cair, tidak ada masalah. Apalagi dalam konteks nasionalisme yang
ditampakkan sebagai sebuah perlawanan terhadap penjajah atau agresor maupun orang-orang serta kelompok yang melakukan kedoliman terhadap masyarakat Indonesia. Itu tidak ada pertentangan sama sekali. Selanjutnya menurut Gia Gokal, dia berupaya membangun kebudayaan nasional Turki modern yang dijiwai oleh Islam dan menjadikan unsur-unsur kebudayaan Barat sebagai model. Jadi kebudayaan nasional Turki yang baru itu konsepnya adalah perpaduan dari kebudayaan Turki yang paling baru, kemudian dijiwai oleh nilai-nilai Islam dan kemudian melibatkan unsur-unsur dari Barat. Jadi ada kombinasi tiga hal yang dijadikan bentuk nasionalisme Turki versi Gia Gokal. Sementara Mustafa Kemal Atatürk walaupun sama-sama dari Turki, tetapi konsep nasionalismenya berbeda. Mustafa Kemal Atatürk justru menjadikan ide nasionalisme Turki yang terbatas daerah geografisnya sebagai dasar pembaruan. Sehingga nasionalisme yang ditanamkan oleh Mustafa Kemal Atatürk adalah nasionalisme dalam arti sempit, karena mendasarkan pada wilayah geografis Turki. Para pemirsa yang berbahagia, terdapat upaya-upaya pembaruan politik yang dilakukan oleh para pembaru atau mujaddid, antara lain yaitu Al-Tahtawi. Al-Tahtawi merupakan orang Mesir pertama yang mengajarkan patriotisme. Patriotisme itu mirip dengan nasionalisme, tetapi patriotisme yang sering dimaknai sebagai hubbul waton itu lebih mudah diterima oleh Islam daripada nasionalisme. Kalau nasionalisme dalam arti kebanggaan satu bangsa yang kemudian sangat mendorong sikap arogansi, tentu nasionalisme yang ditolak. Tetapi kalau nasionalisme itu dalam pengertian upaya membangkitkan semangat melakukan perlawanan terhadap penjajah manapun, itu merupakan nasionalisme yang mudah diterima oleh para ulama menurut pandangan Islam. Al-Tahtawi juga mengajarkan ide trias politika, yaitu pembagian tiga kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya, Al-Tahtawi menyarankan bahwa tindak tanduk raja harus dikontrol oleh pendapat umum. Kalau sekarang pandangan semacam itu hal biasa, tetapi pertengahan abad 19, siapapun yang memiliki pandangan semacam itu resikonya nyawa di hadapan penguasa pada saat itu. Kemudian selanjutnya Mustafa Kemal Atatürk sendiri yang memiliki konsentrasi pembaruannya dalam bidang politik, terutama bentuk negara. Sayang pembaruannya ini kebablasan sehingga dinilai merugikan umat Islam dan peradabannya. Karena Mustafa Kemal Atatürk menghapus jabatan khalifah dan sultan, menghapus pernyataan Islam sebagai agama negara, menghapus Syekhul Islam dan Kementerian Syariat, menghapus mahkamah syariat, menghapus hukum pernikahan dalam Islam, menghapus madrasah, menghapus pendidikan agama, juga menghapus bahasa Arab dan Persia dalam kurikulum pendidikan di Turki pada saat itu. Jadi meskipun di awal dimaksudkan sebagai upaya pembaruan, meskipun Mustafa Kemal Atatürk jasanya besar terhadap Turki karena menyelamatkan dari penjajahan bangsa lain, tetapi dalam konteks umat Islam, dalam konteks peradaban Islam, dinilai oleh banyak pakar Islam itu sebagai merugikan umat Islam dan peradabannya.
Kemudian yang ketiga adalah Imam Khomeini yang telah berhasil merombak struktur pemerintahan Iran menjadi model imamah modern. Akibat keberhasilan Imam Khomeini yang dibantu oleh kawan-kawannya, termasuk Ali Shariati sebagai arsitekturnya dalam menggerakkan revolusi Islam tahun 1979. Sehingga Iran diganti hampir total oleh Imam Khomeini dan kawan-kawan. Sehingga yang terjadi sekarang Iran adalah menggunakan model bentuk negara imamah modern. Kemudian Abul A'la Maududi terkait dengan konsep negara menawarkan perpaduan atau perkawinan antara teokrasi dengan demokrasi menjadi teodemokrasi. Dengan demikian, tawaran Abul A'la Maududi ini, yakni teodemokrasi, merupakan sintesis yang menjembatani antara kecenderungan negara Muslim menggunakan sistem teokrasi di satu sisi, dan di sisi lain banyak juga negara Muslim yang cenderung menggunakan sistem demokrasi, sehingga ditengahi menjadi teodemokrasi. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.